Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mau mengawali pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik? Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita awali pembelajaran IPS pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini pelajaran IPS kita mulai dari bab pertama ya. Kita akan membahas tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran pada bab 1 ini. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu ada 3 ya. Yang pertama, menjelaskan letak, luas, dan kondisi geografis Indonesia melalui peta. Dan yang kedua, menjelaskan karakteristik kependudukan dan kondisi alam wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh keadaan geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Oke, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, Ustazah akan memberikan peta konsep yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Karakteristik geografis wilayah Indonesia ini ada 5 subpoin. Ya, yang pertama yaitu karakteristik geografis wilayah Indonesia, karakteristik kependudukan Indonesia, kondisi wilayah Indonesia, potensi keadaan geografis Indonesia, dan terakhir pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Namun, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, karakteristik geografis wilayah Indonesia, yang meliputi letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia, dan Indonesia sebagai negara maritim. Dan yang kedua, yaitu karakteristik kependudukan Indonesia. Di sini ada 4 poin juga, rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Dan poin ketiga yaitu kondisi wilayah Indonesia. Di sini ada 3 poin, kondisi iklim, pembagian wilayah waktu, dan keberagaman kenampakan alam. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, karakteristik geografis wilayah Indonesia yaitu letak astronomis wilayah Indonesia. Ada yang tahu nggak nih, apa itu yang namanya letak astronomis? Ya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Dan Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Indonesia ini memiliki iklim tropis loh. Iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Lanjut yang kedua yaitu letak geografis wilayah Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dengan kenyataannya di permukaan bumi. Dan Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Dan terletak pada 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia merupakan negara maritim loh. Apa sih negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya itu berupa perairan. Dapat dikatakan ya, kalau Indonesia itu 1/3 bagian itu merupakan daratan, namun 2/3-nya itu merupakan perairan. Maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara maritim. Poin selanjutnya yaitu karakteristik kependudukan Indonesia. Yang pertama, rasio jenis kelamin. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2010 menurut Badan Pusat Statistik adalah 237.641.326 jiwa. Banyak ya. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 101,
Yang artinya apa? Yaitu untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Dan yang kedua yaitu rasio ketergantungan. Jumlah usia produktif di Indonesia adalah sebanyak 169 juta jiwa, terdiri dari 84,3 juta laki-laki dan 84,7 juta perempuan. Piramida penduduk di samping itu menunjukkan bahwasanya kelompok usia produktif di Indonesia itu cukup besar. Kelompok usia produktif adalah kelompok usia di mana seseorang dapat menghidupi dirinya sendiri, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun. Oke, selanjutnya yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Itu ada keterangannya ya, ada sebuah peta dengan tingkat ini apa? Warna. Ada yang lebih dari 0, 0 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, dan lebih dari sama dengan 4. Nah, wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi Papua. Dan wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Jawa Timur. Sekarang tingkat kepadatan penduduk. Dengan keterangan kurang dari 100, 100 sampai 199, 200 sampai 799, 800 sampai 1199, dan lebih dari sama dengan 1200. Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Penduduk Indonesia umumnya tinggal di Pulau Jawa. Ya, poin terakhir yaitu poin kondisi wilayah Indonesia. Di sini meliputi kondisi iklim ya. Jadi Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia itu memiliki iklim tropis, yaitu iklim musim kemarau dan musim hujan. Jadi di Indonesia tidak ada yang namanya hujan salju. Karena apa? Karena Indonesia memiliki iklim tropis. Pembagian wilayah waktu. Nah, kalau kita kan WIB ya, WIB, waktu Indonesia Barat. Jadi, berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WIT, waktu Indonesia Timur, dan WITA, waktu Indonesia Tengah. Oke, hanya pelajari ya, pembagian wilayah waktu. Di wilayah manakah kalian tinggal? Di Pulau Jawa, yaitu WIB. Yang ketiga yaitu keberagaman kenampakan alam. Nah, kenampakan alam itu ada kenampakan alam daratan, ada kenampakan alam lautan. Ini sudah dibahas di materi kelas 4 ya, masih ingat kan? Oke, jadi kenampakan alam daratan ada dataran rendah, yaitu hamparan tanah yang luas dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Salah satu kegiatannya yaitu apa? Bertani. Terus dataran tinggi. Dataran tinggi, dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dan yang ketiga, pegunungan.
Pegunungan itu kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung. Kalau gunung, permukaan bumi yang menjulang tinggi dari wilayah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu kenampakan alam perairan atau lautan ya. Pertama itu sungai. Indonesia itu memiliki banyak sungai, baik yang beraliran pendek maupun panjang. Sungai bermanfaat sebagai sarana transportasi. Danau. Ini adalah salah satu gambar danau ya. Apa sih danau itu? Danau itu adalah cekungan berisi air. Ada dua jenis ya danau, ada danau alami sama danau alami dapat terbentuk akibat pergeseran dasar bumi atau danau tektonik atau kawah di puncak gunung yang terisi air hujan atau danau vulkanik. Jadi ada dua jenis danau, danau tektonik dan danau vulkanik. Kalau danau tektonik yaitu akibat pergeseran dasar bumi. Kalau danau vulkanik yaitu akibat apa? Puncak gunung yang terisi air. Sekarang laut. Sebagian besar wilayah perairan Indonesia adalah berupa laut. Seperti yang sudah dijelaskan sama Ustazah tadi, 1/3 itu daratan, 2/3 adalah lautan. Nah, laut-laut itu terletak di sekeliling wilayah Kepulauan Indonesia. Terus selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Ada Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Madura, Selat Makassar, Selat Malaka. Itu. Dan keempat yaitu keberagaman flora dan fauna. Apa itu flora, ayo? Flora itu apa, ayo? Flora adalah tumbuhan. Kalau fauna itu hewan. Jadi flora dan fauna di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu flora asiatis, peralihan, dan australis. Flora asiatis itu flora yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat. Seperti apa? Seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali yang dibatasi oleh garis Wallace. Dan yang kedua yaitu flora peralihan, yaitu yang terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku yang dibatasi garis Weber. Dan yang terakhir yaitu flora australis, wilayah yang meliputi Pulau Maluku, Papua, dan sekitarnya. Lanjut. Nah, ini dia. Ini fauna asiatis berupa hewan yang menyusui dengan tubuh yang besar. Banyak spesies ikan air, tawar, dan kera. Sedikit spesies burung berwarna. Kalau fauna peralihan merupakan jenis hewan endemis, hanya ada di Indonesia. Beberapa jenis hewan ada yang mirip dengan tipe Asia dan atau Australia. Dan yang terakhir itu fauna australis, yaitu berupa hewan menyusui berukuran kecil. Banyak terdapat hewan menyusui, berkantung, dan banyak spesies burung berwarna. Oke, bagaimana penjelasan dari Ustazah tadi? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, bisa nanti anak-anakku semuanya ini lihat di buku paketnya juga ya. Ustazah punya kuis nih. Nanti tugasnya ini dikumpulkan ini aja ya dalam bentuk tulisan. Jadi pertanyaan pertama yaitu coba sebutkan kira-kira daerah mana aja yang termasuk WIB, WIT, sama WITA. Yang kedua, coba sebutkan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, mungkin itu ya 2 pertanyaan. Itu nanti anak-anakku semuanya ini menuliskannya di buku, terus nanti difoto, nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Mungkin itu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas
poin keempat dan kelima, yaitu tentang potensi keadaan geografis Indonesia dan pengaruh kondisi geografis Indonesia. Oke, semangat ya anak-anakku semuanya. Dari Ustazah sudah. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.